Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha adalah ibadah sholat sunnah yang dilakukan pada awal waktu setelah 20 menit matahari terbit dan akhir waktu di seperempat siang. Sholat duha boleh dikerjakan paling sedikit 2 rakaat dan lebih banyak dengan kelipatan yang sama. Kerjakanlah sholat subuh, kemudian tinggalkanlah sholat hingga matahari terbit sampai matahari naik. Ketika matahari terbit, ia terbit di antara 2 tanduk setan. Saat itu orang-orang kafir sedang bersujud menyembah matahari. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan sholat duha yang pertama adalah sama dengan sedekah terbaik. Dijelaskan keutamaan sholat duha menurut hadis barang hanya 2 rakaat, seorang muslim dianggap telah melakukan sedekah dengan nilai yang besar. Setiap pagi, setiap ruas anggota badan kalian wajib dikeluarkan sedekahnya. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap akhir takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan melarang berbuat mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang kedua adalah akan selalu membawa kecukupan rezeki bagi yang rutin menunaikannya. Dijelaskan keutamaan sholat duha menurut hadis, barang siapa melaksanakan sholat duha 4 rakaat, niscaya Allah SWT akan mencukupi rezekinya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada awal siang sholat duha. Nanti akan aku cukupi kebutuhanmu pada akhirnya sore hari." Hadis riwayat Daud, Ahmad, Tirmidzi. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ketiga adalah membantu menggugurkan dosa-dosa, karena ini waktu yang tepat untuk memohon ampunan padanya. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Abu Hurairah RA, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya diampuni walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang keempat adalah mendatangkan pahala yang setara dengan haji dan umroh. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha dengan tekun, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala setara haji dan umroh yang sempurna. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dari Anas era Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengerjakan salat fajar subuh berjamaah, kemudian ia setelah usai duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia salat 2 rakaat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 586. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang kelima adalah ladang memperoleh keuntungan. Rasulullah SAW menimbang keuntungan sholat duha. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini dijelaskan, keuntungan yang diperoleh oleh para pelaksana sholat duha berjumlah lebih banyak dibanding dengan keuntungan yang diperoleh oleh para mujahid perang. Keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW,
perolehlah keuntungan, ghanimah, dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan, tempat perang, dan banyaknya ghanimah, keuntungan yang akan diperoleh, dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, musuh yang akan diperangi, paling banyak ghanimah keuntungannya, dan cepat kembalinya?" Mereka menjawab, "Ya Rasul." Berkata lagi, "Barang siapa yang berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, tempat perangnya, lebih banyak ghanimahnya, dan lebih cepat kembalinya." Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ke-6 adalah ini waktu paling dijabah. Dijelaskan jika pada waktu duha disempatkan untuk melakukan sholat duha, maka saat itu para malaikat turun ke bumi bertujuan menyaksikannya sholatnya kaum mukmin. Hal tersebut ditegaskan pada wahyu Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78. Jika waktu duha digunakan untuk memohon dan berharap doa, maka malaikat akan menolong mendoakannya agar diterima oleh Allah SWT. Maka bukan tidak mungkin bila doamu dikabulkan oleh Allah SWT. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ke-7 adalah akan dihindarkan dari banyak keburukan. Melaksanakan sholat duha di bulan Ramadan dan waktu-waktu yang diutamakan akan menghindarkan dari keburukan. Barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka diselamatkan di hari itu. Barang siapa yang mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Keutamaan sholat duha lainnya adalah baik bagi kesehatan tubuh. Tak hanya secara rohani, sholat duha pun memiliki manfaat untuk kesehatan jasmani. Sholat di pagi hari menjelang siang dapat melancarkan peredaran darah. Udara pagi yang segar dapat bermanfaat bagi pernafasan dan jantung. Selain itu, waktu pagi merupakan waktu yang tepat untuk menggerakkan semua otot yang masih kaku, supaya badan tetap fit dan peredaran darah menjadi lancar. Rajin sholat duha juga membantu menyehatkan persendian dan tulang. Berwudu sebelum sholat juga membantu membuat wajah terlihat awet muda. Keutamaan sholat duha yang ke-9 adalah akan membuat wajah orang-orang yang menunaikan lebih bercahaya. Orang yang rajin sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, akan memiliki wajah yang berseri dan bersinar. Manfaat ini didukung oleh sejumlah alasan. Pertama, saat sholat diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Berwudu dengan mencuci muka akan membuat wajah terlihat lebih bersih dan terhindar dari kotoran yang menyebabkan wajah kusam. Kedua, sholat sunnah seperti sholat duha dapat mencegah stres yang dapat menyebabkan wajah terlihat muram. Sholat duha secara rutin dapat menenangkan hati dan pikiran serta terus dekat dengan Allah. Dengan begitu, seseorang jadi tak mudah stres. Keutamaan sholat duha menurut hadis yang ke-10 adalah akan dibuatkan pintu khusus di surganya. Pintu yang dinamakan pintu duha ini khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang tekun dan rutin melaksanakan ibadah sholat duha setiap hari semasa hidupnya. Adanya keutamaan sholat duha menurut hadis ini ditegaskan Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat menjaga surga memanggil, 'Mana ia yang melazimkan sholat duha? Inilah pintu kalian, maka masukilah dengan kasih sayang Allah.'" Hadis riwayat Tabrani. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menjalankannya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.